Dulu, Anto cuma dikenal sebagai bekas napi, wajah keras, tangan penuh tato, dan masa lalu yang kelam. Tapi ada satu hal yang tak pernah padam, tekad untuk berubah. Setelah keluar dari penjara, ia hidup sendirian di kamar petak sempit. Tak ada yang percaya padanya, tak ada yang mau memberi kesempatan. Tapi Anto gak menunggu orang lain percaya. Ia mulai dari nol, beli kunci bekas obeng kereten, dan sepetak tanah kosong di pinggir gang. Di situ, mimpi baru lahir, bengkel kecil yang tak hanya perbaiki motor, tapi juga perbaiki arah hidup. Motor pertama yang datang ke bengkel Anto bukan milik pelanggan, tapi miliknya sendiri, rongsokan tua yang ia bongkar pasang berhari-hari. Bukan buat dipakai, tapi buat belajar. Tangannya kotor, bajunya lusuh, tapi matanya penuh semangat. Beberapa anak jalanan mulai nongkrong di sekitar bengkel. Anto gak usir, ia ajak mereka bantu. Kalau kamu bisa benerin motor, kamu juga bisa benerin masa depanmu, katanya. Dan dari saat itu, roda nasib mulai berputar. Pelan, tapi pasti. Tetangga masih curiga, pelanggan jarang datang, tapi Anto terus buka tiap hari. Kadang gak ada motor yang masuk, kadang cuman makan mie instan dan air putih. Tapi ia tetap sabar. Suatu hari, seorang ibu datang. Motornya mogok. Anto perbaiki tanpa minta bayaran. Esoknya, ibu itu kembali bawa 2 pelanggan baru. Kepercayaan itu mahal, tapi begitu dapat, nilainya tak ternilai. Sedikit demi sedikit, bengkel Anto mulai hidup. Dan begitu juga dengan harapan anak-anak yang sering nongkrong di sana. Di sudut bengkel kecil itu, ada satu suara yang tak pernah marah. Suara Anto saat membimbing anak-anak yang bahkan tak tahu cara pegang obeng. Dodi, anak jalanan pertama yang ia ajak, waktu itu cuma datang karena lapar. Tapi Anto bilang, kalau kamu bisa bedain baut dan mur, kamu bisa bedain hidup dan jalan buntu. Kalimat sederhana, tapi Dodi tak pernah lupa. Dari situ, satu persatu anak jalanan ikut gabung. Mereka gak dibayar, tapi mereka dapat arah. Dan buat Anto, itu lebih penting dari uang. Tidak semua orang suka perubahan. Beberapa warga sekitar sempat protes. Kenapa bekas narapidana ngajarin anak-anak? Tapi Anto diam, dia gak bela diri. Dia buktiin, hari demi hari. Bengkel kecil itu bersih, rapi, anak-anaknya makin sopan. Sampai akhirnya, warga juga ikut nitip motor. Bahkan ada ibu-ibu yang traktir makan siang. Anto tahu, dunia memang gak selalu siap menerima orang berubah. Tapi bukan berarti dia harus berhenti berusaha. Luka masa lalunya jadi jalan untuk orang lain gak jatuh di lubang yang sama. Dari 1 anak jadi 5, dari 5 jadi 10. Anto mulai bikin komunitas, namanya Rem Belakang, singkatan dari Remaja Belajar dan Berkarya. Filosofinya jelas, semua orang butuh rem, biar nggak kebablasan. Setiap hari Sabtu, bengkel tutup untuk servis, tapi buka untuk belajar. Mereka baca buku, nonton video tutorial, bahkan diskusi soal hidup. Anto nggak cuma ajari perbaikan motor, tapi juga perbaikan diri. Dan yang paling ia tekankan, bukan kecepatan kerja, tapi kejujuran dan tanggung jawab. Dodi, si anak pertama yang dulu datang karena lapar, kini jadi teknisi utama. Tangannya cekatan, wajahnya percaya diri. Ia bahkan ikut bantu ngajari adik-adik baru. Suatu sore, ia bilang ke Anto, "Bang, kalau saya punya bengkel sendiri, saya juga mau buka gratisan buat anak-anak jalanan." Anto cuma senyum, tapi dalam hati haru. Karena dari satu percikan api, kini mulai menyalakan banyak lilin. Dan bagi Anto, melihat Dodi berdiri tegak di depan motor rusak, rasanya lebih indah dari bebas itu sendiri. Sekarang, Anto punya 2 bengkel. Satu di Jakarta Barat, satu lagi di pinggiran Tangerang. Keduanya jalan bukan karena modal besar, tapi karena niat yang gak pernah padam. Setiap bulan, ada belasan anak baru yang dibina. Ada yang lanjut jadi montir, ada yang jadi tukang las, ada juga yang kembali sekolah. Anto gak pernah minta dipuji, tapi kalau ditanya, kenapa masih bantu anak jalanan? Jawabnya sederhana. Karena dulu, saya juga anak yang hampir hilang. Anto tahu dia gak bisa ubah masa lalu, tapi dia bisa ubah arah hidupnya. Dan bantu orang lain, ubah hidup mereka. Di dunia yang cepat menghakimi, ia memilih jadi yang memaafkan. Di kota yang sibuk,
Ia buka ruang untuk berhenti sejenak dan belajar. Semua orang bisa salah, katanya. Tapi gak semua orang mau benar. Hari ini, bengkel Anto bukan cuma tempat servis, tapi tempat harapan. Tempat di mana yang pernah jatuh, boleh bangkit. Dan itu adalah pekerjaan paling mulia.